Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan belajar tematik untuk pembelajaran 4 sampai 6. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran SBDP, yaitu memberi tanda kuat dan lemah suara pada lagu. Nah, ketika bernyanyi, kalian harus memperhatikan tekanan lagu. Tekanan pada lagu ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Perlu kalian ingat bahwa ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Hasil pengamatan dapat disajikan secara lisan atau tertulis. Kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Berikut contoh pertanyaan untuk menjelaskan isi gambar. Yang pertama, apa yang terjadi pada gambar? Kedua, di manakah terjadinya? Ketiga, mengapa hal tersebut terjadi? Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika, yaitu sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Nah, sekarang anak-anak Miss, perhatikan video berikut ini. Ini adalah bangun datar segi 4. Setiap bangun datar terdiri dari unsur sisi, sudut, dan titik sudut. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Sisi adalah potongan dari suatu garis lurus. Perhatikan sisi bangun datar segi 4 ini. Bangun datar segi 4 ini memiliki 4 sisi. Unsur bangun datar berikutnya yaitu sudut. Sudut bangun datar terbentuk dari pertemuan dua sisi. Perhatikan sudut bangun datar segi 4 ini. Bangun datar segi 4 ini memiliki 4 sudut. Unsur terakhir adalah titik sudut. Titik sudut biasanya disebut pojok bangun datar. Bangun datar segi 4 ini memiliki 4 titik sudut. Kita sudah mengenal 3 unsur bangun datar. Sekarang pilih satu persatu bangun datar segitiga dan segi 4 ini, lalu kita hitung bersama setiap unsurnya. Ayo kita hitung banyaknya sisi bangun datar segitiga ini. 1, 2, 3. Segitiga memiliki 3 sisi. Ayo kita hitung banyaknya sudut bangun datar segitiga ini. 1, 2, 3. Segitiga memiliki 3 sudut. Ayo kita hitung banyaknya titik sudut bangun datar segitiga ini. 1, 2, 3. Segitiga memiliki 3 titik sudut.
Ayo kita hitung banyaknya titik sudut bangun datar segi empat ini. Bangun datar segi empat ini. 1, 2, 3, 4. Segi 4 memiliki 4 sisi. Ayo kita hitung banyaknya sudut bangun datar segi 4 ini. 1, 2, 3, 4. Segi 4 memiliki 4 sudut. Ayo kita hitung banyaknya titik sudut bangun datar segi 4 ini. 1, 2, 3, 4. Segi 4 memiliki 4 titik sudut. Berdasarkan video yang telah kalian simak tadi, dapat dilihat bahwa pada bangun datar segi 4 terdapat 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sedangkan pada bangun datar segi 3 terdapat 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5, yaitu muatan bahasa Indonesia. Membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Setelah melakukan pengamatan pada gambar, kita dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan sederhana. Laporan sederhana dapat disajikan dalam bentuk karangan singkat. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat laporan. Yang pertama, memperhatikan gambar dengan cermat. Kedua, temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Ketiga, susun menjadi sebuah laporan sederhana. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran PPKN, yaitu kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan bersama anggota keluargamu di rumah. Contoh kegiatan tersebut antara lain membersihkan kamar bersama adik, membantu ayah mencuci mobil, dan membantu ibu menyiapkan makanan. Melakukan kegiatan bersama tentu akan lebih menyenangkan. Semua anggota keluarga rukun dan saling membantu. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia. Menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana. Laporan sederhana dapat dibuat berdasarkan pengamatan pada gambar. Setelah selesai melakukan pengamatan, kita dapat menuliskan hal-hal pokok dari gambar dalam bentuk laporan sederhana. Laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran PPKN, yaitu manfaat hidup bersatu. Manfaat hidup bersatu di rumah. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Tiga, menambah keakraban anggota keluarga. Dan keempat, menciptakan suasana nyaman di rumah. Nah, sekarang kerugian sikap tidak bersatu di rumah. Pertama, pekerjaan menjadi lebih lama selesai. Dua, pekerjaan terasa lebih berat. Tiga, timbul rasa saling tidak peduli antar anggota keluarga. Keempat, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika, yaitu menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, di sini ada bangun segi 5, banyak sisinya 5, banyak sudut 5, dan banyak titik sudut juga 5. Gambar kedua ada persegi, banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut juga 4. Kemudian ada gambar segi 6, banyak sisinya ada 6, banyak sudutnya 6, dan banyak titik sudutnya juga 6. Gambar yang keempat yaitu trapesium sama kaki. Banyak sisinya 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudutnya 4. Demikian materi yang bisa Miss sampaikan. Untuk latihan di rumah, kerjakan halaman 109 nomor 1, halaman 110, halaman 111, dan
latihan soal subtema 1 halaman 112 sampai 114. Terima kasih.